mereka ini yang meninggalkan kita nih maksudnya bukan meninggalkan kita selama-lamanya terus habis itu kita hanya boleh bersedih, tapi justru hal-hal baik yang harus kita ingat, apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Cerita ceria bersama memberikan semangat baru, kisah hidup kita yang nyata, obrolan babi bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gimana kabarnya, Mbak? Baik. Baik. Ibu gimana kabarnya? Baik. Kok begitu jawabnya? Kayaknya lagi mau period, jadi sensitif. Gitu. Apa-apa kepikiran. Apa-apa dirasa. Nggak enak tapi nggak tahu kenapa gitu. Nggak enak tapi nggak tahu kenapa. Bawaannya nggak enak tapi. Iya, kayak seminggu kemarin banyak berita duka aja kan. Iya. Maksudnya udah dari 2020 kan hantam terus berita duka gitu. Terus ya lanjut gitu, ternyata 2021 masih gitu juga. Ya banyak kabar duka ya yang sekarang lagi banyak banget dihadapkan ke depan kita gitu, ke hadapan kita, ke muka kita, ke mata kita. Banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti ya kapal selam Nanggala 402 gitu ya. Turut berduka cita untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Gitu ya. Semoga mereka juga mendapatkan tempat yang paling mulia di sisinya. Amin. Waduh, ampun deh, berat. Seminggu kemarin berat, soalnya nggak cuman itu. Meanwhile itu ada beberapa berita duka cita yang kayak sebenarnya temannya teman kita gitu ya, tapi kita cukup deket gitu sama teman kitanya. Jadi nggak tahu ya, namanya juga teman gitu ya, pasti karena empati jadinya berasa terus mikir gimana ya kalau itu gue di posisi gue, gimana ya kalau gitulah. Terus belum lagi masih banyak banget teman-teman di sekeliling kita juga yang lagi dalam proses grieving kan. Ya, banyak kejadian yang nggak tahu ya apakah lu yang sedang menonton atau yang mendengarkan mengalami apa yang gue alami. Jadi kalau misalnya sekarang belakangan ini berapa hari ke belakang, gue kan ya kita nggak mungkin lah nggak ngelihat Instagram gitu ya. Nah di situ kan ngelihat story gitu. Nah di setiap postingan teman-teman yang aku follow, orang-orang yang aku follow tuh pasti ada 1, 2, 3 gitu ya yang emang teman yang aku follow ini kehilangan temannya, gitu, kehilangan temannya, berbagai macam tuh kejadiannya. Jadinya biasanya yang dilakukan posting foto ketika terakhir ketemu, kebersamaannya mereka dengan yang ditinggalkan, mengenang kebaikan. Nah, yang aku lihat rata-rata yang gue lihat ya, ini banyak yang pergi meninggalkan terlebih dahulu tuh adalah orang-orang yang terbilang masih dari sisi umur masih muda. Gitu, umurannya tuh sepantaran, temen nongkrong, temen main gitu ya, sahabatan, temen deket gitu ya, temen jalan bareng. Nah aku tuh biasanya, kebiasaan aku tuh ketika aku ngelihat postingan temanku misalnya di story itu yang dia lagi kehilangan, kan dia mention ya, aku biasanya punya kebiasaan untuk ngeklik orang yang meninggalnya. Sama. Padahal kenal juga enggak. Ya apalagi kalau kenal ya, atau kayak pernah ketemu, apa ya, wajahnya familiar gitu, pernah dikenalin, atau ternyata satu circle pertemanan gitu. Nggak tahu apa sih, nggak tahu perasaan. Ya dibilang kepo juga ya mungkin gitu, tapi maksudnya bukan ke situnya, lebih ke kalau aku nih, kalau misalnya aku mengunjungi ya misalnya kayak akun Instagram mendiang gitu, itu tuh pasti lebih ke mereka ada pertanda apa ya gitu. Kayak waktu dadakan banget almarhum Rina Gunawan deh tuh misalnya kan, itu juga itu kan ya masa sih orang, soalnya beberapa waktu yang lalu tuh aku baru kayak lihat kan ya almarhum Teteh kan kurusan banget kan, almarhumah Teteh kan kurusan banget gitu. Dulu banget zaman awal karir pernah ketemu, pernah ngobrol gitu. Jadi kadang tuh meskipun nggak kenal deket, mungkin bahkan almarhumah nggak kenal gitu sama gue, tapi apa ya, ada kayak ya empati kali itu namanya. Gimana sih kayak kita gimana ya keluarga yang ditinggalin. Betul. Gimana ya rasanya jadi keluarga yang mendadak harus menerima kalau udah nggak ada nih. Bener. Gitu. Dan kalau aku biasanya ngelihat tuh ketika ngeklik orang yang sudah dipanggil duluan gitu ya, biasanya aku ngeliat postingan feed terakhirnya tuh lagi ngapain. Iya. Biasanya tanggal berapa dia ngepost, terus tanggal berapa dia meninggal. Ada yang melakukan itu juga nggak ya gitu? Karena menurut gua
isu ngebahas atau ngomongin tentang kematian buat gua terutama, buat kami ya, itu menjadi hal yang tabu ya. Tabu, tapi kayaknya kalau dipikir-pikir maksudnya ya since tahun lalu sih kayaknya lumayan tahun lalu tuh jadi membuat pikiranku jadi lebih terbuka gitu akan ngomongin soal kematian gitu, lebih bukan melulu soal kehilangan gitu, tapi tentang mengenang kebaikannya, tentang ya mengakui bahwasanya masa tugasnya ya orang tersebut ya mendiang memang sudah selesai gitu, dan bahwasanya setiap orang tuh pasti akan berpulang kembali ke pemiliknya gitu. Itu kan memang sifatnya pasti ya, sifatnya yang hidup pasti akan mati, akan meninggal. Tapi kamu gitu. Jadi takut nggak? Takut udah pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Namanya ada kematian datang itu kan buat ngingetin kita kalau kematian itu pasti datang menghampiri kan gitu. Tinggal kita aja tahu kapan datangnya. Benar. Cuman ada isu lain yang aku pikirin sebenarnya gitu ketika kematian itu pasti sifatnya pasti. Nah orang yang ditinggalin ini siap atau tidak, pasti kan gak akan siap ya. Iya, karena kan kalau kita biasanya dari zaman kecil mestinya ya diajarin sama agama, sama orang tua gitu ya, kita harus mempersiapkan bekal dalam tanda kutip untuk menuju ya afterlife lah gitu kan. Itu kan bekal untuk kitanya ya. Bener. Nah kalau untuk yang ditinggalkannya gitu. Itu kan kadang kita gak ngomongin, kita gak ngobrolin gitu. Karena apa biasanya? Kalau dari kamu, kenapa kamu gak pernah mau ngebahas itu sama aku? Iya karena ya hal yang nggak pernah aku kebayang aja sih gitu. Siapa sih yang mau ditinggal selamanya ketika sebenarnya kita tuh nyaman banget gitu. Udah gini aja nggak sih, anaknya tuh gini aja tahu, nggak usah ada pergi kemana-mana gitu. Cuman tiba-tiba harus ngomongin hal kayak iya kalau misalnya ntar aku meninggal duluan gimana ya gitu. Apa yang harus aku lakuin ya gitu. Itu bukan obrolan yang bisa diobrolin setiap pasangan karena memang selain berat, tapi ternyata pas dipikir-pikir kayaknya harus deh gitu. Karena kalau misalnya nggak diomongin terus tiba-tiba terjadi, ya kan artinya kan ada kekeosan tiba-tiba yang harus dihadapi kan. Ini gue sama Bi pernah ngobrol ini beberapa waktu yang lalu ya. Kami melayat ke salah satu orang tuanya sahabat kami. Iya. Waktu itu nyampe di jalan terus kita ngomongin, kita tuh belum pernah tahu Bib kita ngomongin dalam tentang kematian gitu. Terus kamunya juga kan gitu. Karena maksudnya gini, ini ngomonginnya bukan angle kematian yang menyeramkan atau kayak takut gitu, bukan melulu soal takutnya gitu. Karena ternyata maksudnya setelah saking bisa dibilang bukan saking seringnya dengar berita kematian dari tahun lalu sampai tahun ini, udah bukan sampai kayak bukan gitu, tapi berarti apa nih yang harus kita persiapinnya more than kita menyiapkan diri sendiri untuk akhirat gitulah ya gitu, tapi juga untuk yang kita tinggalkan gitu. Karena kadang kan kita mikirnya ya udahlah hidup gue gitu, padahal sebenarnya ketika kita berpulang atau kita udah nggak ada di dunia kan ada urusan-urusan yang sebenarnya tuh kita tinggalkan dan akhirnya menjadi tanggung jawab yang ditinggalkan gitu. Dan kalau itu nggak diomongin kan jadinya jadinya tuh pasti yang ditinggalin chaos gitu. Ada mungkin yang bertahan ditinggal meninggal gitu sama orang tersayangnya. Mungkin ada yang sudah siapnya itu dalam arti ya mungkin emang udah sakit, misalnya udah sakit lama, jadinya mau nggak mau juga nyiapin hati nggak sih? Itu lebih hati ya, tapi urusan yang lain Mbak, itu kan kayaknya jarang. Ini kita omongin pas tadi sebelum ngerekam podcast ini, gue sama Bib ngobrolin tentang contohnya misalnya kalau misalnya aku yang pergi duluan itu kayak gimana ya Bib? Maksudnya kan ada hal-hal yang harus sifatnya, contoh nih, bayar cicilan rumah itu kan biasanya gue yang lakuin. Nah kan ada prosedurnya tuh, misalnya submit bukti transfernya kemana, harus ke sini, yang lebih ke prakteknya ke lapangan gitu. Terus misalnya contoh ada uang kebersihan, uang keamanan gitu. Ini tanggung jawabnya kemana kan biasanya. Ada hal-hal kalau lu sudah berumah tangga ya, antara suami dan istri itu kan ngebagi tugas kan. Si suami biasanya tanggung jawabnya ngapain aja sih, daily activity-nya, dia nge-handle apa aja, baik daily, weekly atau monthly yang biasanya dilakuin. Itu kan ada hal-hal yang pasangannya nggak tahu. Taunya cuma dapat update, misalnya, "Bab, rumah udah dibayar." Udah.
Tapi ngapainnya kan belum tahu gitu. Iya, jadinya harus ternyata ada hal yang lebih dari cuma diomongin. Misalkan kalau biasanya ya kalau dulu-dulu gitu pas aku masih kecil gitu, ketika misalnya almarhumah eyangku meninggal gitu, kemudian yang mungkin diomongin selanjutnya adalah soal ya udah pasti kan warisan gitu kan. Maksudnya kita taunya yang diomongin tuh warisan, utang piutang. Itu gak sih palingan itu. Biasanya faktornya itu. Yang diomongin ketika lagi pemakaman juga itu kan. Biasanya itu kalau misalnya ada utang atau apa bisa diomongin ke pihak keluarga. Betul. Padahal sebenarnya perikitilan itu juga menurutku penting gitu. Maksudnya seperikitilan apa? Seperikitilan itu misalnya urusan rumah tangga deh gitu. Makanya ada pentingnya banget menurutku ketika udah menikah gitu ya, lo terbuka gitu sama pasangan lo, atau bahkan mungkin nggak mesti ada intention lo ada firasat atau apa gitu, enggak, cuman kayak gini ya caranya, jadi saling ngajarin gitulah. Maksudnya ketika nggak usah ditinggal selamanya gitu, ditinggal sebentar juga jadi nggak apa-apa gitu. Bisa nih kita berdiri di kaki sendiri karena memang sudah disiapkan gitu. Cuman kan ya memang lagi-lagi itu nggak gampang ya ngomongin. Untuk nge-trigger, yuk kita duduk bareng, kita ngomongin kalau misalnya salah satu di antara kita berdua ada yang pergi duluan, apa yang harus dilakukan. Iya. Kayaknya itu harus mulai deh. Ini gue sama Anka nih ngetek ini juga memang sekalian kita diskusi ya. Kita sekalian ngomongin emang apa ya yang harus kita lakukan ya. Karena ini kan ranahnya bener-bener yang kita aja nih sampai sekarang nih, jujur gue aja ngilu ngomongin masalah ini. Karena siap gak siap gitu. Tahu-tahu kejadian aja kan kita kan juga jadi bingung ya gitu. Makanya memang harus bener-bener diomongin nih kali ini gitu. Iya, paling kayak dirasa kalau misalnya ada hal-hal yang kayak kamu tadi bilang gitu, cara bayar rumah atau apa, ya itu emang harus dikasih tahu. Begitupun kayak misalnya aku urusan yang lain gitu, urusan ya aku kan sebenarnya kalau di rumah tangga kita kan aku perikitilan tapi banyak. Kalau kamu yang banyak tapi nggak sebanyak aku lah ngurusinnya. Untuk yang ini ya, untuk administrasi gitulah ibaratnya gitu. Jadi itu baru hal di situ doang ya, belum hal-hal yang lain ya. Itu kan hal-hal yang bersifat administratif gitu, kayak urusan rumah, urusan apa ya, kayak misalnya harta kita yang lain gitu. Yang ngurusnya gimana gitu. Kan soalnya sesimpel misalnya rumah itu kan, ya kalau misalnya atas nama siapa gitu, itu kan harusnya cepet-cepet balik nama misalnya. Tapi kan itu lagi-lagi kita kan nggak tahu siapa yang duluan gitu. Itu kan hal yang nggak semudah itu, dan butuh proses. Dan sebenarnya mumpung sama-sama masih ada, itu akan lebih mudah ngurusinnya. Iya. Walaupun dulu hati agak-agak ngilu ya. Iya. Kita ngomongin ya. Nggak usah gitu, dulu kan kita pasti ngilu kan kalau misalnya ngomongin kayak dulu lah gitu. Kita tahu kalau misalnya kakek nenek kita atau apa udah nyiapin kayak apa sih dulu, yayasan apa sih Kamboja apa sih dulu? Iya. Yayasan bunga Kamboja ya, apa sih, adalah gitu kayak yayasan yang intinya mengurus ketika proses kita meninggal ya. Iya gitu, misalnya ketika kita meninggal gitu semuanya udah diurusin tuh. Dari mobil, jenazah, pemakaman. Ya gitu-gitu. Itu kan hal yang ya kali deh gitu kan. Plus sebenarnya kalau dipikir-pikir ya juga ya gitu, dan gak murah loh. Betul. Nggak yang kayak cuman 1 juta 2 juta kata siapa gitu. Itu butuh nabung. Nyari pemakaman juga sekarang kan makin susah ya. Nyari pemakaman makin susah. Meskipun banyak lahan baru yang terbuka juga ya. Iya, nyari lahannya, biayanya, maintenance-nya. Ada hal-hal yang ternyata di luar dari konteks kematian tersebut, banyak detail-detail yang sebenarnya itu juga harus benar-benar dipikirin dan diomongin. Betul. Bagaimana supaya ya ketika orang itu sudah pergi meninggalkan orang yang ditinggalkan, kan tinggal orang yang ditinggalkannya doang nih, siapa atau enggak gitu. Betul, at least bisa berdiri di kaki sendiri, bisa ngurusin hal-hal yang jangan sampai ada yang tiba-tiba lo beneran gak bisa ngurusin, akhirnya itu malah memicu tambah stres, pikiran lagi. Udah habis ditinggalin, habis itu bebannya makin banyak gitu kan. Gimana caranya kita nanti ketika sudah meninggalkan dunia ini kan kita udah mendelegasikan dalam tanda kutip tugas-tugas atau kayak kebiasaan-kebiasaan yang kita lakuin. Kalau menurutku sesimpel ini, misalnya kita biasa ini deh gitu, ini kita ngomongin tanggung jawab, atau kayak misalnya di antara kita ada yang
punya anak asuh gitu. Tapi misalnya aku nggak bilang sama kamu berapa jumlahnya, terus di yayasan mana gitu. Terus nanti kan kalau misalnya nggak ada yang ngasih tahu, kasihan gitu. Padahal sebenarnya kan pengennya mah lanjut terus. Gitu. Ada kebiasaan yang memang nggak di-share ya, yang sifatnya memang bentuknya lebih ke tanggung jawab. Mungkin bukan sengaja nggak di-share, tapi lebih ke yaudahlah ya, gue doang lah yang perlu tahu. Karena kan maksudnya sifatnya dalam tanda kutip ibadah gitu. Nggak pengen koar-koar juga, tapi ternyata ada baiknya juga sih kita ngomong, karena kan biar tahu aja. Kayak kamu misalnya ke Yayasan Jantung Indonesia waktu itu ya, kayak gitu misalnya, itu kan hal-hal yang ya untung aku tahu gitu, meskipun aku juga belum ngerti cara ngurusnya gitu, tapi at least aku tahu si Baba tuh biasanya setiap bulan tuh bayar ini, yang dia urusin ini, tanggung jawabnya dia ini, ya gitu sih. Paling kan yang repot apa? Nih nyeting ginian nih yang gua kagak bisa. Tapi kayaknya sih bisa sih. Bisa-bisain deh gitu. Ada hal sifatnya yang memang biasa ditanganin misalnya sama aku gitu ya. Sepertinya kayaknya di momen ini kita juga harus mulai saling sharing sih, apa yang biasanya kamu lakukan itu di-share ke aku. Sesimpel misalnya naruh celana dalam ada di mana sih biasanya? Benar. Naruh kaos kaki di mana sih biasanya? Iya, karena itu adalah kerjaan laki-laki biasanya ya. Ini ya mungkin ada juga laki-laki yang kayak sampai ngerjain sedetail itu, tapi itu kan hal-hal yang dikerjain sama perempuan lah biasanya. Gitu. Ya nata-nata kan misalnya di rumah nih, kalau di rumah Bib kan lebih naruh barang tuh harus sentuhan tangannya Bib kan. Ya sesimpel Bib panci yang ini mana ya? Nah, yang kayak gitu kan, yang hal detail-detail perintilan itu memang kelihatannya mungkin nggak penting kali ya. Cuma mungkin nanti ketika sudah mulai kehilangan baru deh bingung. Betul. Segala ngejas lagi nih di mana lagi nyari sendiri, bingung lagi, belum lagi dalam kondisi yang lagi berduka gitu. Betul. Ketika ingat itu jadi malah sedih. Wah, berlapis tuh kayaknya tuh. Mantap gitu. Itu sih nggak usah dipungkiri lagi kayaknya, dan maksudnya lagi-lagi kita kan nggak tahu kita ngerasain bagian yang mana ya. Ini kan kayak permainan menurutku gitu. Since dunia tuh cuman sementara gitu. Kita nggak tahu kita tuh yang ditinggalin duluan apa kita yang ninggalin gitu kan. Jadi apa sih yang sebenarnya harus disiapin ketika kita ninggalin seseorang yang kita tahu betul mungkin peran kita nih, let's say di keluarga tuh lumayan megang gitu. Key role, tulang punggung. Gitu, kayak semua kita gitu. Nah itu tuh justru menurutku ya bagus sih, berbanggalah kalian yang segitu dijadikan ya key role gitu sama keluarga. Tapi kalian juga harus mempersiapkan apabila ya kalian meninggalkan duluan gitu. Maksudnya nyiapin yang sesimpel ya gitu. Maksudnya sering-sering sharing, sering-sering ngobrol gitu. Nggak melulu, nggak tahu ya. Tapi kita tuh itu tuh nggak semudah itu ya Bang. Karena kita juga. Ini kita lagi ngetek ini aja. Benar, gimana ya? Sambil ngetek ini aja aku masih berpikir ya. Tapi aku yang tahun lalu, maksudnya awal tahun lalu lah, itu kan semua dimulai awal tahun lalu tuh ya. Dari 2020 bener-bener deh tuh baru berasa banget. Entah kenapa yang namanya kehilangan tuh banyak banget gitu. Dari awalnya tuh aku takut denger orang maksudnya ini banget, mindsetnya tuh udah ya ampun sedih banget, ini banget. Tapi sampai akhirnya ada satu momen yang ya kita pergi ke ke tempat teman, ke tempat sahabat, terus di situ ada kerabatnya yang bilang kalau mereka ini yang meninggalkan kita nih bukan meninggalkan kita selama-lamanya terus habis itu kita hanya boleh bersedih, tapi justru hal-hal baik yang harus kita ingat, apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Terus habis itu itu hal-hal baik, cuman lagi-lagi karena kita memang belum ya kebetulan maksudnya ya alhamdulillah orang tua masih lengkap, terus keluarga juga ya keluarga inti sih alhamdulillah masih ada semua nih gitu. Jadi walaupun misalnya kakek nenek kita udah nggak ada ya, nenek gue kemarin baru meninggal gitu. Betul. Kan beberapa waktu yang lalu. Iya, saudara-saudara dekat kami juga ya mulai berguguran gitu ya dari tahun lalu. Cuman itu dia, maksudnya kita sendiri nih, makanya kita maksudnya kami perlu banget ngomongin karena ya takut nggak siap aja karena emang nggak akan pernah siap. Jadi nggak tahu kita ngomonginnya dari mana dulu ya enaknya? Ya dari sini nih. Paling nggak kenapa gue sama Bib mengangkat obrolan ini di podcast obrolan Mbak Bibu sebenarnya lebih untuk menyadarkan dulu sih buat lo yang sedang mendengarkan atau yang menonton, kalau kematian itu kan sifatnya yang gue bilang tadi, sifatnya pasti gitu. Kalau misalnya kalau menurut gue memang better diomongin gitu, karena kalau lo nggak omongin
kayaknya bawaannya bakalan susah gitu ke depannya gitu. Pun mau ngilu mau apa ya sebaiknya memang harus diomongin gitu. Betul. Walaupun sekarang ini gue sama Anka juga masih berproses ya bagaimana kita ngomongin ini dengan lebih light, dengan lebih enak gitu, dengan lebih terstruktur. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya dengan skenario gue pergi duluan gitu. Apa yang harus Anka lakukan di awal-awal masa-masa transisi gitu ya, masa-masa lagi recovery, apa yang harus dilakukan. Pun misalnya kalau misalnya kamu yang ninggalkanku duluan, apa yang harus dilakukan gitu. Ini soalnya kita sempat tersentil ketika lagi ngobrol sama Dimas Danang waktu itu. Benar. Kita waktu itu IG Live tahun lalu bulan puasa ngobrol sama Danang sama istrinya Galabi gitu ya. Ternyata Dimas Danang dan Galabi sudah ngobrol duluan tentang kematian gitu. Sampai bahkan waktu itu bisa dicek ya di video kita sebelum-sebelumnya tuh ada tuh di tahun lalu di YouTube ada. Kalau siapa ya yang lebih kuat duluan untuk ditinggalkan gitu. Kalau kamu gimana? Kamu lebih pilih kamu yang meninggalkan atau kamu yang gimana ya ngomongnya ya? Kalau kemarin waktu itu Danang sama Abi tuh ngobrol, aku sih bisa kalau kamu duluan yang pergi. Kata siapa nih? Danang waktu itu. Karena aku sudah pernah ngerasain ditinggal dan aku bisa sendirian. Kalau kamu sepertinya nggak bisa gitu. Ada omongan sampai detail sedetail itu loh. Ya kalau dibilang bisa nggak bisa sih kebetulan ya karena ya gimana ya ini lagi ini kemudian mengubah mindset gitu karena banyak yang berpulang terus melihat kalau kayaknya kita harus siap nggak siap tuh siap deh gitu ya kan maksudnya ya kalau aku nggak mau bilang amit-amit ya pasti terjadi either aku atau kamu duluan itu tuh kita tuh masing-masing harus percaya kalau ya udah emang sampai segitu masa tugasnya gitu jangan berlarut sedih jangan berlarut untuk kayak bukan jangan sih maksudnya boleh banget untuk merasakan kesedihan itu kan harus kan katanya terus harus juga untuk ya let go dengan caranya masing-masing nggak boleh maksain diri yang kayak aku udah kuat gitu kan nggak usah gitu tapi kalau ditanya siap nggak siap tentu enggak tapi kalau misalnya harus atau memang sudah waktunya jawabannya lebih ke mau gimana ya emang udah waktunya gitu makanya yang selalu aku bilang gitu kayak jangan banget kalau bisa menyisakan sebuah hari sama pasangan tuh yang kayak ngambek-ngambek terlalu lama balik lagi ke poin A ya jangan kayak marah-marah karena nggak kebayang sih karena udah terlalu banyak sudden death di sekelilingku gitu aku sangat menjunjung prinsip bahwasanya kalau marah tuh jangan lama-lama. Kalau misalnya kesel tuh juga udah selesai hari itu udah gitu. Karena gak kebayang kan kalau misalnya tiba-tiba lagi marah terus tiba-tiba ya kan ada aja yang lagi sambil tidur lah dipanggil gitu. Itu kan nyeselnya seumur hidup ya gitu. Jadi penyesalan itu yang akan membuat sedih itu akan makin terasa pahit ya. Kita gak pernah tahu lagi-lagi kita gak pernah tahu. Jadi apapun yang dirasa gitu apapun yang kayak seyogianya kita mungkin bersikap yang terbaik aja sih untuk satu sama lain gitu karena toh nggak lama juga kan di dunia gitu. Betul. Apa yang biasanya lo lakukan nih buat yang nonton atau yang denger terutama buat lo yang mungkin yang dalam belakangan terakhir ini baru aja ditinggalkan dengan orang yang disayang gitu. Lo bisa share opini lo di kolom komen karena kita juga pengen tahu gitu apa yang harus dilakukan ya karena itu yang masih jadi sekarang nih masih jadi bagian dari diskusi gue sama Bib juga gitu. Apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang harus di-share, apa aja yang harus dipersiapkan gitu. Apakah memang harus dipersiapkan sedetail mungkin atau memang hanya baru ya udah deh untuk tahap ini kita hanya untuk diomongan dulu aja ya kalau kita pernah ngobrolin tentang ini. Jadi mau nggak mau ya memang kita juga harus mempersiapkan dari pikiran dan hati kita nih. Gitu betul. Karena kalau kita nggak mulai ngomongin ini kita nggak mulai ibaratnya awarenessnya ini mulai nggak dibuka menurut gua ya mungkin aja kita akan jadi makin gak siap mungkin aja kita akan jadi makin sedih gitu apalagi ketika lagi sedih kita akan makin kepikiran gitu dengan banyak hal yang ternyata begini ternyata begitu ternyata soalnya ada aku ini melihat berbagai tipe gitu ada yang ketika ditinggalkan mereka
ini banget ya, apa ya, down banget, banget gitu, dan untuk beranjak itu sulit gitu karena nggak siap mah lagi-lagi nggak akan ada yang siap gitu. Cuman lebih ke ya itu ada tipenya macam-macam, ada yang kayak mengingat kebaikan gitu. Tapi kayaknya aku akan tipikal yang mengingat kebaikan deh. Maksudnya lebih mencoba fokus ke situ karena itu satu-satunya cara untuk, maksudnya memori baik bersama dengan mereka yang meninggalkan kita, itu satu-satunya cara terbaik untuk mengobati rindu gitu. Iya, good point sih. Iya, karena gimana lagi gitu caranya kalau nggak mengingat kebaikan, makanya banyak-banyak berbuat baik begitu. Biar pas nanti, ya karena nanti yang cuman itu lagi yang keinget. Iya. Kalau misalnya lo orangnya rese maksudnya lo rese, nyebelin, ya kayak seneng banget gue gitu, yang nggak ada lu lagi gitu paling kan, yang itu yang kalau aku tulis di buku Bertumbuh Bermimpi ya, kita tuh hidup ini kan ya apa ya namanya, drama tanpa skenario ya, jadinya lu juga nggak tahu end up-nya lu akan kayak gimana, kondisinya kayak gimana. Jadi ya berikan yang terbaik gitu buat hidup lu gitu. Hidup cuman sekali, ya gimana caranya lu ngisi hidup lu ini dengan lebih berarti, dengan lebih baik untuk orang-orang yang ada di sekitar lu gitu. Kalau lu peran lu cuman jadi public enemy, ya sayang gak sih? Gitu. Kalau lu cuman isinya cuman ngedumel, isinya cuman lu dikenal sebagai orang yang nyebelin, itu tuh jadi awal aku introspeksi juga loh. Benar, karena kan dia dulu gitu. Iya kan, gue dulu kan kalau kita mah jujur-jujuran aja ya gitu. Jadi ya mohon maaf juga kalau misalnya kamu bilang dong maaf kalau misalnya. Saya sudah meminta maaf buat orang-orang yang mungkin tersakiti hatinya dulu di ranah pekerjaan atau ranah pertemanan gitu kan. Kita kan ada hal-hal yang emang kita nggak sadar kita melakukan kesalahan, kita nggak sadar kita menyinggung orang, kita nggak sadar kita bikin orang jadi nggak suka sama kita. Itu ada hal-hal yang sifatnya yang nggak sadar aja banyak, apalagi yang sadar gitu. Betul. Kan. Mungkin aja ada yang sadar memang sengaja lu nggak suka sama orang, lu tunjukin gitu ya. Tapi balik lagi, mau sampai kapan? Iya, gitu. Karena nggak tahu nih berapa lama lagi, banyak banget yang udah meninggalkan kita duluan gitu. Dan ya gitu, nggak mudah lah untuk ngomongin hal ini gitu. Tapi coba deh gitu, coba aja untuk at least berawalnya dari gini dulu nih, dari ngobrol aja gitu. Gimana ya kalau misalnya nanti ya misalnya kayak sama Kion deh, sesimpel itu. Aku selalu bilang kalau misalnya ntar Bibu nggak ada, Kion inget ya apa yang Bibu bilang gitu, kayak gitu-gitu. Terus ketika Kion ngomong sebaliknya kayak, iya ntar kalau Kion gak ada gue gak mau denger gitu kan. Kayak ya gue gak mau denger gitu. Cuma paham kan maksudnya kan ya. Tahu. Kenapa kita tuh gak mau ngomongin soal kematian, karena itu. Karena kita sudah tahu kalau itu akan sangat menyakitkan buat kita. Makanya kita gak mau nyentil masalah situ. Aduh ntar dulu deh, jangan ngomongin itu amit-amit lah gitu. Pasti akan ditutup dengan itu, habis itu selesai. Betul. Tapi harus menurut gua, menurut kita nih, menurut kami di sini. Karena itu mengikis rasa sakit yang mungkin tadi rasain. Misalnya ketika nanti misalnya itu terjadi gitu ya. Mungkin ada justru sedikit kelegaan. Untungnya waktu itu udah ngobrol gitu. Mungkin kita nggak pernah tahu gitu. Untungnya waktu itu. Jadi sekarang tuh ketika yang ini yang namanya kehilangan, ini yang ditunggu-tunggu tiba gitu tuh nggak gelagapan gitu. Gelagapan sih tetap nggak mungkin gitu. Cuman maksudnya ini toh maksud kan gitu kan. Ada yang kayak gitu kan kadang. Dari mental gitu. Mungkin jadi lebih siap kali ya. Lebih siap sedikit kali mungkin gitu. Ya, kita juga nggak tahu. Dari nggak siap banget jadi. Iya agak lumayan bolehlah siap gitu. Ini pun kita berdua juga masih juga bingung ya. Kita harus bagaimananya. Kita masih juga nyari formula yang tepat gitu. Betul. Bagaimana? Tapi ada rencana untuk kita harus ngomongin detail nih gitu. Maksudnya ngomongin terbuka nih soal hal ini gitu. Karena kita kan janji ya sehidup semati gitu kan ya gitu. Ketika kita janji sehidup semati ya sampai semati ibaratnya harus diomongin mau gimana nih sematinya nih gitu. Semati-matinya nih kita mau kayak gimana nih gitu. Mau dikuburinnya di mana? Betul. Terus habis itu kayak misalnya sesimpel ya request aja kali, boleh kali ya. Karena kan ada orang tua zaman dulu kan gitu kan, kayak nanti maunya di sebelah ini gitu-gitu kan. Ada tuh, atau misalnya pengen spesifik di mana atau nggak pengen kayak gimana. Itu kan kali aja kita boleh dong. Itu kan semacam wasiat yang udah kita obrolin. Ini aku udah berasa ketika beberapa waktu yang lalu papa ngomong itu. Jadi waktu itu ada satu momen bokap gue ketika gue lagi main ke rumah orang tua, bokap ngasih tahu gitu,
ada yang Papa pengen ngomongin gitu. Ngomongin apa Pak? Nanti kalau misalnya kakak kamu udah bisa pulang ke sini, kan kakak gue kebetulan tinggalnya di Singapura. Nanti kalau misalnya kayak Gi udah pulang, nanti ada hal yang memang Papa pengen ngomongin ke kamu sama ke Kaigi kalau misalnya nanti Papa udah nggak ada. Nah baru ngomongin begitu aja, aku udah dek gitu. Wah udah nyampe nih omongan begini ke aku sekarang. Dulu kan nggak pernah ada omongan begini gitu. Tapi kan ya mungkin karena Papa udah sadar ya, namanya orang tua kan makin lama makin tua gitu ya. Kita pun sama gitu ya. Makin tahu kondisi kesehatan atau apa. Jadi udah mulai hal-hal yang kayak gitu udah mulai diomongin. Nah itu aja gue tuh udah mulai wah udah mulai ngomong ini. Nah itu gak boleh bilang gak usah gitu. Tuh gak usah tuh. Kayak coba hadapin aja dulu gitu. Aku waktu itu oh ya udah Pak, kalau memang pengen diomongin ya mudah-mudahan nanti COVID segera selesai, jadinya kayak Gi bisa pulang, kita bisa ngomongin gitu. Perasaan sih gaya ngomong gue sih tenang, tapi kan di sini juga aduh nih geter juga gitu. Dan masih mencari cara supaya kita lebih siap sih untuk ngomongin tentang kematian ini. Betul. Kalau ada yang punya tips and trick boleh lo ya. Boleh lo di-share. Atau mungkin bisa ya ini bisa menjadi bahan obrolan lu juga buat orang-orang yang lu sayang ya. Hal ini menurut kami berdua sebaiknya juga udah mulai diomongin. Gak harus yang langsung jejak gitu ya. Ini A, B, C, D planningnya gini. Enggak. Paling enggak awarenessnya itu tadi. Jadi lebih ke gini loh, sesimpel misalnya kita naik roller coaster, terus habis itu kita nggak pernah naik, tapi pasangan kita bilang, Bib, ntar di sana, semacam dikasih spoiler gitu kali ya, tapi spoiler yang biar bikin kita tuh ngerasa kurang deg-degannya atau jadi berkurang ketakutannya, lebih ke gitu doang. Bukan kalau spoiler film mah beda ya, gitu kesel kalau dikasih tahu. Cuman ini lebih ke tahu bahwa saya di depan tuh ada rasa yang tidak enak kelak akan datang gitu. Jadi kita udah ngasih tahu nih akan ada nggak enak nih, ini akan ada nggak enak nih. Nanti kalau misalnya kayak gini, siap-siap gini ya. Jadi kita palingnya udah gitu. Abis ini kesini, abis ini ngurus ini, abis ini ngurus itu. Gitu. Biasanya kan suka yang bingung ya. Jadi kita matiin dulu deh nih, kita obrolin ya. Ya udah, jadi buat lo ya udah ngobrolin deh. Kita abis ini mau lanjut lagi ngobrolin ya.